Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh kembali memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu satu pertanyaan. Kalau seseorang terbang dengan sebuah pesawat yang cukup tinggi, lalu kemudian tiba-tiba dia buka pintu pesawat, lalu kemudian dia loncatkan dirinya turun dari pesawat tanpa parasut. Kira-kira saudara, apa yang ada dalam pikiran saudara mengenai orang ini? Seseorang yang loncat dari pesawat menuju ke bawah tanpa parasut, tanpa ada bantuan apapun, loncat begitu aja. Kira-kira sampai di bawah jadi apa? Banyak kita punya pemikiran yang beragam-agam. Kebanyakan kita berpikir itu perbuatan bunuh diri, Pak. Itu aneh, Pak. Itu gak masuk akal, Pak. Itu orang paling bodoh di dunia, Pak. Tapi saya ingin bawa saudara mendengarkan satu kisah dari orang namanya Luke Aikin yang terbang 25.000 kaki di udara. 25.000 kaki, saudara. Itu kira-kira kan sekitar 8 ribuan meter tingginya dari tanah. Lalu kemudian dia loncat turun ke bawah tanpa apa-apa. Tanpa apa-apa. Dan di bawah itu dipasangin jaring-jaring yang panjangnya 30 meter, lebarnya 30 meter, bujur sangkar. Nungguin di bawah. Nah, saya ingin saudara mengerti, kalau kita lagi di atas ketinggian yang begitu tinggi, rumah aja kelihatannya sekian Bapak Ibu. Hotel-hotel itu segini Bapak Ibu, itu hotel Bapak Ibu. Lapangan sepak bola itu jadi kota-kota kecil banget. Jadi kalau saudara bayangkan 30 kali 30 meter, itu betapa hanya sebuah titik dilihat dari atas sana. Tapi loncatlah si Luke Aikin ini Bapak Ibu dari ketinggian kurang lebih 8.000 meter. Kecepatannya itu 200 km per jam. Kalau saudara naik mobil belum tahu gimana rasanya 200 km per jam. Coba-coba di jalan tol Bapak Ibu. Tapi saya nggak sarankan. Karena terlalu dekat dengan sorga. Ya, apalagi jalan tol di Indonesia itu bergelombang Bapak Ibu, tidak rata begitu. Dan banyak orang bisa ambil jalur, potong jalur sembarangan. Makanya jangan ngebutlah Bapak Ibu, kecuali Bapak Ibu ingin ngintip sorga sedikit-sedikit ya. Kalau enggak sekaligus masuk sih. Nah, ini Aikin ini turun dengan kecepatan 200 km per jam. Dan dia mencari titik sasaran. Titik sasarannya apa? Yaitu bentangan jaring-jaring yang ukurannya 30 kali 30 meter. Dan dia cari itu saudara. Dia meluncur ke arah itu saudara. Semua orang video, rame orang liatin dia. Ini bakal sampai di jaring-jaring atau meleset 1 meter, meleset 10 meter. Saya lihat videonya pun hati saya derdek saudara. Ya ampun nih orang, itu kecepatannya sangat luar biasa Bapak Ibu. Yang syuting dia dari atas waktu loncat aja pakai jaring, pakai parasut Bapak Ibu. Dia nggak pakai parasut, terus aja begitu kenceng amat nih orang. Dan dia cari titik itu saudara, 30 meter kali 30 meter. Terus turun, disasarkan saudara sampai di sana. Ya dan benar-benar dia turun. Di tengah-tengah bentangan 30 meter kali 30 meter. Dan waktu dia turun dan kena di bentangan jaring-jaring itu. Jaring-jaringnya itu goyang saudara. Nyut. Dan dia udah tergeletak aja di atasnya. Oh itu reporter lari saudara dengan kamera. Dan pemimpin programnya lari mendekat. Termasuk istrinya. Dia udah punya istri. Anaknya 4 tahun umurnya. Kalau saya jadi anak saya bilang, papa gak usah aneh-aneh. Kalau saya jadi anaknya. Ini orang turun saudara. Dan bentangannya itu goyang-goyang, naik turun atas bawah. Orangnya gak berubah, gak goyah. Tergeletak. Jadi istrinya lari saudara.
Deketin saudara. Begitu udah deketin bentangan itu saudara. Kemudian orang ini goyang dan turun dari bentangannya. Istrinya lari saudara, peluk cium. Karena kalau meleset jadi janda saudara. Itu masalahnya. Aduh amit-amit, untung kamu gak meleset. Untung kamu gak mati. Untung jantungmu gak putus di atas sana. Ya kan Bapak Ibu? Wah, di syuting saudara. Dia menjadi manusia satu-satunya yang terjun bebas tanpa parasut dari ketinggian 25.000 kaki. Dan itu termasuk masuk dalam sejarah. Pertanyaan saya bagi Bapak Ibu, mungkin apa enggak itu sekarang? Mungkin. Tapi saudara tahu latihannya. Latihannya adalah 18.000 kali. Loncat lebih rendah dari itu hanya loncat dari 1.000 meter saja. 1.000 kaki. Dia hanya loncat dari 1.000 kaki saja. Enggak tinggi-tinggi amat. Hanya beberapa ratus meter di atas saja loncatnya. Untuk latihan mencari arah itu. Jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Gua kok rasanya kepingin sekali loncat ya. Gua loncat ya, lu tunggu di bawah ya. Enggak ada. Ini sudah direncanakan. Ini sudah latihan habis-habisan. 18.000 kali. Loncat, terjun. Makanya bisa. Di sini kita belajar satu hal. Apa yang tidak mungkin bisa mungkin. Apa yang kadang-kadang manusia umum bilang tidak mungkin bisa mungkin. Dalam dunia kekristenan Bapak Ibu, apa yang mustahil bisa jadi tidak mustahil. Apa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Kalau kita punya iman dalam hidup. Kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, banyak mujizat terjadi. Banyak hal-hal yang semestinya tidak masuk akal. Seharusnya mustahil. Bisa terjadi. Kenapa? Ada iman. Itu sebabnya saya ingin membawa saudara membuka diri bahwa ada banyak hal-hal yang mustahil bisa terjadi dalam diri saudara. Asal saudara itu berjalan di dalam iman dan melakukan perkara-perkara yang benar dan prinsip-prinsip yang benar untuk supaya saudara bisa masuk di dalam situasi di mana engkau bisa melihat yang mustahil itu menjadi bisa dijalankan dalam hidup. Nah, hari ini saya ingin bawa saudara dan saya melihat firman Tuhan dengan satu tema breakthrough the impossibility. Menerobos kemustahilan itu. Dan saya ingin bawa saudara melihat di dalam Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. Bagaimana yang namanya Simon Petrus mengalami yang namanya menerobos kemustahilan itu. Dia mengalami di dalam hidupnya mancing semalam-malaman dan tidak mendapat ikan. Namun ketika hari sudah siang, Yesus sudah selesai mengajar, Yesus suruh menebarkan jalannya ke sebelah kanan dan dia mendapatkan ikan sampai 2 perahu dan 2 perahunya itu mau tenggelam Bapak Ibu. Dan saya ingin bawa kita melihat bersama-sama apa yang dimiliki oleh Simon Petrus sehingga dia bisa mengalami, menerobos hal-hal yang mustahil di dalam hidup ini. Saudara mungkin punya persoalan, saudara juga mungkin punya tantangan hidup, saudara mungkin juga mengalami situasi-situasi yang saudara bilang begini, gak mungkin ini, gak mungkin bisa ini, yang kayak begini wis percuma, tidak pernah ada yang bisa, gak mungkin, gak bakal, di dunia gak ada yang jalanin itu, gak mungkin. Saya ingin saudara mengerti, kalau Allah merestui saudara, tidak ada yang tidak mungkin. Itu bisa terjadi. Itu sebabnya ada ayat yang berkata, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ada ayat lain yang berkata bahwa apakah yang tidak mungkin bagi Allah itu? Segala sesuatu itu mungkin bagi Allah. Nah, mari kita lihat dan baca dahulu ayat ini di dalam Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. Lalu kita akan pelajari prinsip-prinsip apa yang bisa menolong kita memasuki atau bisa menerobos hal-hal yang disebut sebagai yang tidak mungkin. Dan khususnya dalam hal ini kita belajar bagaimana mengalami financial breakthrough. Terobosan-terobosan dalam hal keuangan.
dalam hal berkat, dalam hal mujizat yang kemungkinan saudara dan saya membutuhkan itu dalam hidup. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Inilah satu kisah di mana yang namanya profesional nangkep ikan, si Simon Petrus, jago nangkep ikan, mahir, pengalaman, expert, profesional nangkep ikan. Tapi pada satu malam dia alami tidak mampu nangkep ikan apapun, bahkan ikan sebesar jari pun tidak sanggup dia tangkap. Betapa frustasi, pulang dari tengah malam tidak tidur, ninggalin keluarga, ninggalin semua, dan kemudian tidak dapat apa-apa. Lalu dia bersihkan jalannya itu di pinggir pantai. Nggak taunya Yesus datang ke sana, kemudian Yesus itu naik ke perahunya, pinjam perahunya untuk Yesus itu berkhotbah dari perahunya. Lalu kemudian dia mau supaya Simon Petrus ini setelah selesai pelayanannya, Simon Petrus itu disuruh pergi lebih dalam dan tebarkan jala. Simon bilang, "Guru, kita ini udah kerja keras panjang malam, gak ada satu ikan dapat. Malam aja gak dapat, apalagi mau siang-siang begini, yang benar aja. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga." Dan disitulah terjadi mujizat, Bapak Ibu. Nah, di sini yang kita mau pelajari, kalau kita ingin mengalami satu terobosan, apakah terobosan dalam hal mujizat, keuangan, terobosan dalam hal kesehatan, terobosan di dalam hal katakan keluarga, terobosan di dalam masa depan kita. Nomor satu yang kita harus ingat baik-baik untuk dijaga, boleh selalu ada dalam hidup adalah invest in spiritual life. Belajar untuk berinvestasi dalam hidup rohani, Bapak Ibu. Kalau saudara lihat urut-urutan daripada apa yang terjadi di dalam ayat-ayat ini, nomor satu yang terjadi adalah Petrus setuju melayani Yesus dengan cara meminjamkan perahunya untuk Yesus berkhotbah dari atas perahunya. Lalu Yesus itu berkhotbah, selesai yang rohani barulah diberkatilah secara jasmani. Dan ini sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu. Satu prinsip yang penting dalam hidup. Kalau kita jadi orang Kristen, kalau kita mau diberkati, number one, invest in spiritual life. Tanamkan diri saudara untuk berkembang, untuk maju, untuk meningkat, untuk berakar, untuk saudara dewasa dalam hal-hal yang rohani. Bukan kalau kita mengalami persoalan semakin jauh dari Tuhan. Tapi disinilah Tuhan itu sengaja, ada dua perahu, sengaja yang dipilih perahunya Petrus.
Karena dia ingin mengajarkan financial breakthrough kepada Simon Petrus dengan cara pinjam perahunya, naik ke atas perahunya. Padahal Petrus itu kemungkinan besar udah cuci-cuci jalannya, bersihkan perahunya, tambatkan. Dia mau pulang, dia mau tidur. Dia mau lupakan masalah semalam, kegagalan hidup dalam memancing ikan. Tapi Yesus tidak. Yesus tidak mau itu terjadi. Yesus mau ajarkan sebuah terobosan. Dengan cara apa? Mengajarkan dia untuk menginvestasikan dalam perkara-perkara yang rohani. Jadi ini pelajaran buat saudara dan saya bahwa kalau kita itu mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup, koreksi dahulu urusan rohani. Benerin dahulu urusan rohani saudara. Kenapa? Karena kita ini adalah makhluk-makhluk spiritual yang dalam atau memakai baju jasmani. Siapa saudara dan saya? You and me are the spirits. Saudara dan saya itu roh. Roh yang kebetulan dikasih baju oleh Allah. Tubuh kita ini baju kita. Pada satu kali waktu kita akan tinggalkan tubuh kita ini, baju kita ini untuk kita bersama-sama dengan Tuhan dan kita pakai baju kemuliaan yang bisa dipakai itu sampai selama-lamanya, triliunan tahun dan tidak akan pernah berhenti sampai selama-lamanya. Itu baju kemuliaan. Kalau baju kita yang di dunia ini nggak tahan. Gak tahan bakteri, gak tahan virus, gak tahan sel kanker. Baju kita yang di dunia ini gak tahan kesenggol, gak tahan jatuh, kecekluk segala macam. Gak tahan pula ketika kita ketabrak mobil, kita pasti amsyong. Teman sekolah saya di Amerika, anak daripada rektor yang di Amerika, satu sekolah dengan saya dulu waktu S1. 2 hari lalu ini masukkan foto anak laki-lakinya yang ganteng yang baru di universitas, pemain trompet dan pemain olahraga yang sangat punya banyak teman dan disukai oleh teman-temannya. Dimasukkan foto itu, saya nggak baca statusnya. Tiba-tiba dia masukkan fotonya begitu aja. Saya lihat fotonya, saya lihat dia ganteng, saya langsung like. Kemudian baru saya baca komentarnya, keliru nih saya nge-like. Ternyata anaknya meninggal. Saya baca meninggal, kenapa? Meninggal karena ditabrak lari Bapak Ibu. Ternyata di Amerika juga ada tabrak lari. Kirain cuma di Indo. Amerika juga ada tabrak lari. Oh, saya langsung tulis komentar. Turut berduka cita. I'm praying for you. Supaya Tuhan beri kekuatan. Siapa bisa tahan? Punya anak laki-laki cuma satu. Mengalami tabrak lari Bapak Ibu. Itu satu penderitaan yang sulit untuk diterima Bapak Ibu. Itulah tubuh kita jasmani. Tubuh kita ini kena hujan sedikit pilek, batuk pilek, bener gak? Kepala sakit, betul. Saya pergi China barusan saya ke China ini pulang minggu lalu itu. Di China loh keroan 3 kali Bapak Ibu. Ampun banget. Ini keroan yang pertama belum selesai udah tambahin yang kedua. Yang kedua belum selesai udah tambah ketiga. Emangnya tatoan kita ini. Iya kan. Pulang lagi sampai Indonesia Surabaya. Keroan lagi. Keroan yang keempat Bapak Ibu. Tubuh kita itu lemah. Itulah tubuh jasmani. Jadi siapa kita ini? Kita ini bukan tubuh kita ini. Yang hitam kah? Yang putih kah? Yang ganteng kah? Yang cantik kah? Yang pendek kah? Yang tinggi? Yang gemuk? Bukan. We are the spirits. Kita ini adalah roh. Karena Allah ciptakan manusia itu dikasih tubuh, jiwa dan roh. Jadi kalau kita itu adalah roh, maka kita harus belajar fokus pada hal-hal yang rohani dalam hidup. Karena kita nantinya segala sesuatu, langit dan bumi akan lenyap dan berubah menjadi Yerusalem baru dan hidup dalam kerajaan sorga. Hidup dalam kerajaan sorga itu Bapak Ibu. Sesuatu yang berbeda dunianya dengan dunia kita. Makanya kita harus dalam kehidupan ini mengutamakan perkara-perkara spiritual. Firman sudah menjanjikan di dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam.
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan apa? Beruntung. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. You will prosper and success. Dalam bahasa Inggrisnya. Apa rahasianya? Ketika kita itu memperhatikan urusan rohani, menyimpan firman, membaca firman. Lalu di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mana yang Allah suruh kita fokus? Hal-hal yang rohani. Oleh sebab itu mari kita belajar dalam hidup ini. Kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan, kalau kita ingin mengalami mujizat, kalau kita ingin mengalami terobosan di dalam kehidupan kita, apapun bentuk terobosan yang kita butuhkan, nomor satu, invest in spiritual life. Ibu Agnes ini beberapa bulan yang lalu ikut gabung program namanya Abba, Ayo Baca Alkitab. Dia bilang sama saya, aku tak ikut ya, ikut aja. Inilah program yang baca Alkitab setiap hari 5 fatsal Bapak Ibu, 5 fatsal saja. Dan dia ikut program itu. Setelah dia ikut senang-senang dia bilang, aku mau ajak yang lain-lain. Jemaat mau diajak, jemaat mulai diajak. Bentuk grup kecil-kecil. Dari satu grup sekarang itu sudah punya grup berapa? 40 grup lebih Bapak Ibu. Nah, orang yang pertama Ibu Agnes ikut di grup yang isinya 65 orang. Tapi kemudian Bapak Ibu yang ikut tambah banyak. Yang mau baca Alkitab 5 fatsal tambah banyak. Saudara tahu apa yang terjadi? Sekarang sudah dalam waktu 2 bulan lebih ini sudah 2.800-an orang baca Alkitab. 2.800 orang sudah baca Alkitab 5 fatsal setiap hari. Saya nggak tahu saudara baca berapa banyak fatsal setiap hari. Ada yang sudah baca 10 fatsal di sini? Tolong angkat tangan. Saya yang nggak lihat atau saudara yang nggak angkat tangan? Iya. Saudara, kalau saudara belum baca 10 fatsal, saudara bisa mulai dengan 5 fatsal. Itu sebabnya tadi waktu salaman saudara itu dikasih ke pembatas buku. Saudara yang mau ikut, saudara masuk di dalam apa yang namanya grup WhatsApp. Kalau saudara nggak baca, saudara akan dicari, dikejar, dimotivasi, ditelepon. Oh, nggak dapat saudara dicari pasanganmu saudara. Nggak dapat pasanganmu dicari orang tuamu saudara. Tolong suruh dia baca Alkitab. Kalau nggak dapat pasanganmu cari tetanggamu. Nggak dapat tetanggamu cari RT, RW, lurah dan camat kali mungkin. Supaya saudara baca. Dan orang-orang yang bilang mustahil aku bisa baca Alkitab 5 fatsal. Ternyata waktu dijalani bisa. Bisa. Nah, mari kita belajar. Kuncinya cuma satu, invest dalam hal-hal yang spiritual. Salah satu daripada koordinator Abba ini, Bapak Ibu, cerita kepada saya, Pak Hani, saya itu loh diberkati. Orang lain bilang dunia sulit, perdagangan sulit segala macam. Saya itu loh gak ngapa-ngapain, order datang terus menerus. Setelah saya baca Alkitab 5 fatsal, dan saya mau jadi yang namanya koordinator. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan tidak pernah lupa sama firman. Tuhan tidak pernah lupa dengan kebenarannya, dengan firman dan dengan janjinya. Maka dia ingin di dalam hidup ini, supaya apa saudara? Supaya kita mengalami berkatnya. Nomor satu, invest diri saudara dalam hal-hal yang spiritual. Itu sangat penting. Nomor dua kita lihat bersama-sama adalah dare to face impossibility. Berani menghadapi hal-hal yang sifatnya tidak mungkin. Di dunia ini, orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang tidak gampang-gampang bilang gak bisa. Di dunia ini, kalau saudara lihat orang-orang yang hebat itu, orang-orang itu punya mental baja untuk berani coba terus, berani melatih diri terus, berani di dalam kehidupan ini invest bagaimanapun supaya bisa. Orang berhasil bukanlah orang yang gampang bilang gak bisa, gak ngerti. Wong semua gak bisa kok kita mau coba. Oh enggak. Orang yang berhasil dalam hidup adalah orang yang berani berkata, saya mau coba. Saya dulu pernah kenal sama seseorang dari pengusaha dari Jakarta.
yang ada keturunan Arab. Dan dia itu datang di Indonesia, lalu datang di Surabaya maksud saya, dari Jakarta datang Surabaya. Saya tanya, kenapa datang Surabaya? Iya, saya suruh anak buah saya kerja di Surabaya bereskan sebuah masalah yang cukup besar. Dan anak buah saya 2 minggu gak bisa beresin masalahnya. Itu sebabnya saya turun. Dan saya harus bereskan semuanya. Lalu ngobrol-ngobrol, dia ceritakan mengenai prinsip hidup dan prinsipnya bisnis. Dia bilang begini, Hani, kamu tahu, saya punya satu prinsip di dalam bekerja. Oh ya, apa ya Pak? Lalu dia bilang, kalau orang lain bisa, saya bisa. Itu prinsip saya. Kalau orang lain bilang bisa, saya juga harus bisa. Yang menarik bukan itu. Karena semua orang tahu yang ini. Kalau orang lain bisa, saya bisa. Tapi yang kalimat yang kedua, itu sampai sekarang gak pernah saya lupa. Kalau orang lain tidak bisa, saya tetap bisa. Dari situ aja saya udah tahu. Mentalnya bukan mental tempe Bapak Ibu. Ini mental baja. Terlalu banyak kita itu mentalnya tempe. Hujan dikit, udah banyak alasan. Indonesia kan, coba. Ya, itulah kita. Yang seringkali kita itu lebih kaya, bukan kaya ide kita itu. Maaf jujur aja, kita itu terlalu banyak kaya alasan. Itu kita. Dibanding dengan negara-negara lain, Indonesia itu kayanya kaya alasan. Kalau suruh keluarkan 1001 alasan, Indonesia jago. Suruh keluarin ide, sulit. Ini loh Bapak Ibu. Dare to face impossibility. Dan ini yang terjadi kepada Simon Petrus dalam ayat yang keempat sampai 7. Karena Yesus bilang, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dan Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkannya juga. Kalau dalam kacamatanya Simon Petrus, yo percuma toh Tuhan, mancing kok sekarang. Mancing itu ada waktunya. Kok sekarang? Wong malam aja saya nggak dapet, apalagi sekarang. Nggak masuk akal. Engkau itu loh anak tukang kayu, kami nih loh lahirnya di laut. Kira-kira kalau mau ngomong panjangnya kan begitu. Tapi saya senang karena Simon Petrus itu ada ujung-ujungnya dari kalimatnya. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Untung ini, dia ngomong begitu. Sehingga apa? Saya bisa konklusikan dia adalah pribadi yang berani menghadapi hal-hal yang mustahil. Di dunia ini Bapak Ibu cuma ada 2 macam manusia. Saya nggak tahu saudara yang mana. 2 macam manusia. Kalau lihat masalah, yang satunya lari, mundur, yang satunya maju. Saudara yang mana? Kalau lihat masalah terus ngapain? Masa bodoh? Udahlah namanya nasib gitu. Atau saudara mau hadapi hal-hal yang sifatnya impossible. Mari kita belajar di dalam hal ini. Thomas Alva Edison Bapak Ibu, kalau dia nyerah untuk mendapatkan yang namanya bola lampu pijar. Dia menyerah untuk menghadapi hidup kok pakai lilin. Capek deh, bosen hidup pakai lilin. Saudara bisa bayangkan kalau manusia zaman dahulu gak ada listrik, lalu hidupnya pakai lilin. Aduh, sepi. Jam 6 itu udah sepi. Gak ada apa-apa udah, gak ada listrik. TV gak ada, komputer gak ada apa-apa, gadget gak ada, nothing. Makanya anaknya banyak, gak ada hiburan lain. Kira-kira kan begitu. Ya. Nah, syukur bahwa Thomas Alva Edison adalah pribadi yang mental baja. Sampai dia bisa dapatkan bola lampu itu. Ucap syukur. Kita bisa baca komputer, ada listrik, ada bola lampu. Coba, saudara bisa bayangkan gereja pakai lilin, masuk itu dibagi lilin satu-satu.
Ya, sama koreknya. Saudara-saudara, mari kita ibadah. Lelenya tancap mulai dihidupin. Bingung kan? HFC itu pernah lampu mati pada seminar yang dibawakan oleh Bambang Nursena beberapa tahun yang lalu sebelum dia jadi doktor. Aduh, kasihan saya. HFC belum ada genset pada waktu itu. Dia mau sawo. Saudara tahu, seminar orang penuh lampu mati. Kamu diapain? Mau suruh pulang? Bingung, aduh gimana ini? Jadi akhirnya saudara saya bilang, kerahkan sebanyak-banyaknya lilin. Jadi hamba Tuhannya itu ada di atas mimbar, di bawahnya lilin semua, puluhan lilin. Wah lumayan terang, panas tapinya. Iya kan lilin begitu banyak. Oh, jadi saudara saya udah ngerti bagaimana hidup tanpa listrik itu udah ngerti. Makanya kita bersyukur kepada manusia-manusia di dalam hidup ini yang berani melihat kepada hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang mustahil dan berkata, aku akan kalahkan kemustahilan itu. Saudara sekarang naik mobil musim hujan, kalau hujan kemudian turun naik mobil, lalu kaca mobil saudara itu kena hujan, enak aja wiper diketek, tek, wipernya jalan, sat. Hujannya tambah keras, wipernya tambah keras, gitu kan? Saudara nggak tahu, mobil waktu pertama kali dibuat tahun 1900 tanpa wiper, tahu nggak? Jadi di Amerika itu orang naik mobil itu begitu kena salju saudara, ini nyetir begini, kepalanya dikeluarin, dilapin kacanya pakai tangan, masuk lagi, itu. Sampai seorang ibu rumah tangga melihat itu, dia bilang aku harus kalahkan kemustahilan ini. Dan dialah yang menciptakan yang namanya wiper untuk di mobil. Jadi hidup kita ini bersyukur, banyak nikmatnya hidup kan. Karena ada manusia-manusia yang berani menghadapi kemustahilan itu. Saudara, ini banyak yang belum lahir zaman saya kan. Kita dulu Bapak Ibu nonton televisi itu, kalau mau ganti channel, udah duduk enak PW banget. Mau ganti channel, jalan dulu ke depan. Kutuk, cetek, mundur lagi, duduk. Oh kok gak enak, maju lagi. Kutuk, cetek, ganti channel, itu maju Bapak Ibu. Zaman sekarang, gini terus aja, enak ini. Kapan kita udah berhenti main remote televisi? Nanti umur 80-90 udah gak bisa. Dek, nah pindah no channel itu artinya sudah tua Bapak Ibu ya. Kalau sudah gak bisa main channel remote sendiri kita. Jadi mari belajar dalam hidup ini, jangan negatif terhadap masalah. Karena orang yang bisa melakukan sesuatu yang baru adalah orang-orang yang melihat masalah sebagai satu landasan, fondasi untuk dia maju dan dapatkan sesuatu yang baru. Saudara melihat masalah sebagai sesuatu yang negatif atau sesuatu yang positif? Itu sama dengan kisah cerita bagaimana seorang pengusaha dari Amerika kirim salesman itu pergi ke Afrika. Begitu sampai di Afrika, salesman itu masih di airport, dia udah lihat-lihat orang-orang di Afrika. Langsung telepon bosnya yang di Amerika, bos, tolong bos, jangan dikirim itu kontainer-kontainer yang isinya sepatu. Kita percuma jualan sepatu di sini bos, karena orang Afrika tidak pakai sepatu, semua cekeran bos. Salah target, salah market, salah negara aku ini. Bos aku pulang ya besok, karena orang sini gak pakai sepatu. Dia pulang, bosnya kirim lagi salesman yang lain dari perusahaan yang sama. Salesman sampai di airport, salesmannya begitu lihat cekeran semua, cekeran semua, dia langsung telepon, bos mau kirim berapa? Kontainer sepatu? 3, jangan bos, 30 kontainer bos, karena mumpung orang sini cekeran semua bos, kita bisa buat mereka pakai sepatu. Dua manusia yang sama. Satu lihat masalah negatif,
Satu lihat masalah positif. Which one are you? Yang mana Anda? Lihat masalah. Jadi negatif atau jadi positif? Musa kirim pengintai 12. Melihat tanah yang dikatakan berlimpah susu dan madu. Pulang 12. 10 laporannya positif apa negatif? Positif apa negatif? Tidak ngerti. Melo apa? Baca Alkitab baru ngerti. 10 bawa laporan negatif. Hanya 2 positif. Anda termasuk yang mana? Kalau lagi lihat masalah. Karena apa yang engkau lihat dan yang kau percayai, itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Jadilah orang yang berani menghadapi hal-hal yang tidak mungkin. Persoalan itu dapat menuntun kepada kemuliaan, menuntun kepada kesempatan hidup dan kesempatan untuk sukses. Berani hadapi kemustahilan. Ini penting Bapak Ibu. Supaya di dalam kehidupan saudara dan saya, kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Simon Petrus. Awalnya negatif, ujung-ujungnya positif. Oh kita semalaman udah mancing gak dapet kok. Pulang aja Yesus, capek aku. Nah, tapi karena engkau yang menyuruh, aku akan melakukannya juga. Positif dia akhirnya. Karena ada Yesus. Kalau saudara itu hidup dan berdoa, engkau akan jadi manusia yang positif. Semakin saudara berdoa, semakin saudara baca Alkitab, please, engkau akan jadi orang positif. Kenapa? Karena Allah yang saudara sembah itu Allah yang positif. Harus berani menghadapi hal-hal yang tidak mungkin kalau mau maju. Nomor 3, love God, not the blessings. Belajar tuh cinta Tuhan, jangan cinta berkat-berkatnya. Saudara, kalau Tuhan lihat hati saudara itu bukan cinta Tuhan, tapi lebih cinta kepada berkat, kira-kira Tuhan kasih enggak berkatnya? Saudara yang sudah jadi orang tua, saudara kan mendeteksi anak-anak saudara. Anak-anak saudara ini cinta saudara apa cinta duit saudara? Itu saudara sebagai orang tua akan berusaha mencari tahu itu. Kalau punya anak 5, saudara akan cari tahu. Anak yang mana yang cinta saudara karena memang cinta saudara. Dan anak yang mana yang cinta saudara itu karena sebenarnya karena duitmu banyak. Itu akan ketahuan. Nah saya mau tanya, kalau Tuhan itu lihat saudara dan saya, apa yang dia temukan? Dia lihat saudara itu cinta kita kepada Tuhan atau cinta kita kepada berkat? Ketahuan gak kira-kira? Ketahuan. Pasti ketahuan. Pasti. Manusia itu banyak sekali yang namanya limitation. Manusia banyak kelemahan, manusia banyak batasan-batasannya. Begitu kayaknya bilang mau pinter, mau hebat. Manusia dan Allah itu jauh Bapak Ibu. Kalau Tuhan itu tahu, yang bunuh Mirna siapa tahu, gak usah pengadilan sampai 27 kali. Itu bedanya Tuhan sama manusia. Manusia sampai sidang 27 kali masih belum tahu siapa yang bunuh. Coba. Ya kita nggak bicara itulah. Yang kita mau bicara tuh ini. Hati mencintai Allah. Coba lihat, Petrus cinta Tuhan atau Petrus cinta berkat. Baca ayat 8 dan 9. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Apa yang dilihat? Ikan 2 perahu. Itu yang dilihat, besar-besar lagi. Dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang tertangkap. Nah, saudara lihat, Petrus lihat ikan, langsung sujud nyembah Yesus. Ini hebat. Dia bukan sujud nyembah berkatnya. Ini hebat. Amin Bapak Ibu, ini hebat. Langsung dia, Tuhan pergilah, aku ini orang berdosa.
Berkat itu ternyata membawa dia sadar bahwa dia orang berdosa, sadar dia orang lemah, sadar bahwa dia orang yang hidup banyak kekurangan. Sadar bahwa Yesus itulah Tuhan, sadar bahwa Yesuslah yang harus disembah. Berkat itu justru membawa dia mengagumi Yesus dan dekat pada Yesus. Kalau kita punya sikap seperti ini Bapak Ibu, maka berkat itu akan mengalir terus dalam hidup kita. Tapi kalau kita itu membangun sikap untuk lebih melihat berkat dan kemudian lupa Tuhan, lalu kemudian menyembah berkatnya, I'm sorry Bapak Ibu, sorry to tell you, dia akan tutup kunci pintu berkat di sorga untuk tidak berkati kita. Sorry to tell you, apa yang saya ucapkan ini benar. Firman. Nah, ada pengusaha kaya di Jepang, konglomerat. Anaknya sekolah di universitas. Bapaknya bilang, kamu tidak boleh cerita siapa bapakmu. Dan kamu tidak boleh pakai barang merek. Jadi anaknya konglomerat kaya raya di Jepang ini naik mobil itu sederhana banget. Lebih jelek dari mobil teman-temannya yang lain. Pakai jam tangan itu Alba yang $10 itu. Itu jam tangannya. Pakai baju biasa, sekolah. Lalu sekolah-sekolah bergaul jatuh cinta dia. Dengan seorang gadis. Lalu mereka akhirnya gadisnya juga cinta dengan dia, pacaran. Selama pacaran tidak pernah cerita dia anak siapa. Tidak pernah. Sampai pada hari kemudian dia menikah. Disitulah Bapak Ibu baru ketahuan. Dia anak bilioner Jepang yang kaya raya. Lalu ditanya sama wartawan, kenapa kamu anak bilioner kaya raya nyamar waktu kuliah jadi mahasiswa yang sangat sederhana? Mobilmu, jam tanganmu, sepatu, pakaianmu biasa semua. Gak ada pakai emas-emas. Kenapa? Dia bilang begini, saya mau kawin dan saya cari wanita yang cinta saya. Bukan cinta kekayaan saya. Bukan cinta kekayaan ayah saya. Saya cari wanita yang cinta diri saya sungguh-sungguh. Itu sebabnya saya menyamar selama saya jadi mahasiswa. Nah, bukankah itu yang terjadi kepada Mark Zuckerberg, pemilik daripada Facebook yang sangat kaya raya? Yang beberapa bulan yang lalu itu ditanya, di interview ditanya, kenapa kamu mau sama ini seseorang yang kawin dengan seorang Chinese dari daratan sana? Kenapa kamu mau sama dia? Banyak kan yang lebih cantik dari dia, berani lo tajam kalau tanya. Dia bilang istri saya itu cantiknya di dalam. Sementara saya kuliah. Ya kita tahulah Mark Zuckerberg. Dia bilang waktu kuliah gak ada yang lirik dia. Gak ada yang naksir. Karena dia tidak potongan peragawan. Iya kan? Satu-satunya yang naksir dan mencintai dia. Karena siapa dia? Ya ini istrinya. Makanya kemudian istrinya itulah yang, si ceweknya inilah yang dikawin. Karena hanya dia yang betul-betul mencintai karena siapa dia. Baru dari situ dia kaya raya. Ya, beconya dia. Amin Bapak Ibu, rezekinya dia. Itu. Jadi mari di dalam hidup ini, Tuhan itu juga cari saudara. Kita cinta Tuhan atau kita itu cinta berkatnya. Kita harus ingat bahwa berkat dan kesuksesan itu adalah sebuah ujian.
Ujian. Tuhan berkati saudara, Tuhan beri saudara sukses, dia lihat. Sampai di mana engkau memperlakukan sukses itu dan berkat itu. Dan bagaimana sikap saudara setelah saudara dapat itu. Dan bagaimana sikap saudara kepada sesama dan sikap saudara kepada Tuhan. Tuhan cari tahu itu. Kalau Tuhan bilang, kok melenceng ya, kok rasanya kok jadi gak beres nih ya, baru diberkati sedikit udah berdosanya habis-habisan. Waduh, Tuhan bilang stop, kunci semua, gak usah turun, netes juga enggak berkatnya. Tapi kalau Tuhan lihat ini orang tambah diberkati kok tambah hebat ya, diberkati lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Berkat dan kesuksesan itu mengungkapkan jati diri kita. Seseorang itu semakin dilihat siapa dia dengan kuasa yang ada di tangannya. Makanya waktu Daud itu diperintahkan, bukan diperintahkan, diojok-ojoi oleh tentara-tentaranya di dalam goa. Bunuh dia. Karena Daud di dalam goa yang paling dalam. Raja Saul yang cari mau bunuh Daud, itu ada di goa yang paling depan. Bisa merayap-rayap dari belakang, bunuh dia. Karena dia itu lagi menjadikan mulut goa itu toilet. Dia lagi duduk di situ. Semua prajurit bilang, ini hari yang Tuhan berikan kepadamu Daud. Bunuh dia, bunuh. Apakah Daud langsung lakukan? Tidak. Daud tidak pernah bunuh Saul. Tapi dia pergi dan curi tongkatnya. Mungkin juga pakaian dalamnya. Jadi kemudian Saulnya bingung. Udah keluar. Dia bilang, ini punya siapa? Disitulah Saul bilang, sebenarnya engkau bisa bunuh aku dari belakang, tapi engkau tidak lakukan. Kenapa? Karena Daud tidak sembarangan memakai akan berkat dan kekuatan dan kuasa yang diberikan Allah kepadanya. Kita tuh dilihat dari apa yang kita sudah punya. Dilihat siapa kita. Berkat dan kesuksesan merupakan termometer masa depan. Kalau kita hidupnya tetap dekat Tuhan, percaya saya berkat itu akan turun terus dalam hidup. Belajar mencintai Tuhan lebih daripada berkat-berkatnya. Ini yang kita harus jaga. Supaya jangan jadi Kristen mata duitan kita ini. Karena jujur aja Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen bangun pagi doa itu banyak. Sebagian besar itu loh, dilihat dari sorga, diteropong dari sorga, matanya hijau semua. Loh, kok hijau apa? Karena sebenarnya yang bangun pagi dia tidak cari Tuhan, dia bangun pagi sebenarnya hatinya cari berkat. Itu masalahnya. Nah, ubah hati dan hidup dan motivasi saudara, engkau bangun pagi itu cari Tuhan, bukan cari berkat. Supaya hidup kita itu betul-betul mengalami berkat Allah yang luar biasa. Nah, sekarang mari masuk kepada yang keempat, yang terakhir. Kalau kita bicara mengenai financial breakthrough, yang keempat adalah trust Him for the future. Percayakan masa depan saudara kepada Dia. Ayat 10 dan 11. Demikian juga Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Aneh nih. Tadi malam cari ikan, semalam-malaman gak dapet loh. Pagi diberkati sama Tuhan, dapat 2 perahu. Sudah dapat 2 perahu, ditarik perahunya ke darat, ditinggalin, mereka pergi ikut Yesus. Hebat gak? Kalau kita mungkin bilang apa? Yesus turun, no kamsia ya, bye-bye. Sampai ketemu, see you tomorrow. Kita repot dengan berkatnya. Ini enggak. Berkatnya digeletakin, mereka ikut Yesus. Karena Yesus bilang apa? Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Tadinya mereka penjala apa? Ikan. Dirubah oleh Yesus, dinaikkan menjadi penjala manusia. Naik tingkat enggak? Naik tingkat. Masa depan kita itu yang ngatur Tuhan. Selama kita hidupnya baik dan benar,
Tuhan yang akan menata langkah hidup kita. Makanya dulu ada lagu, setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Iya kan? Karena kita percaya langkah-langkah orang benar itu Tuhanlah yang menata semuanya. So never worry about that. Dulu maunya saya itu sih gak hidup di Indonesia. Udah pernah sekolah di Amerika itu gak kepingin pulang. Gak pengen. Jujur gak kepingin pulang. Tapi kemudian Tuhan itu mengkondisikan saya pulang. Tapi saya mikirnya saya pulang itu untuk setahun 2 tahun aja. Terus balik lagi. Sekolah lagi di Amerika. Kawin di Amerika. Hidup di Amerika. Udah itu. Tapi kemudian Tuhan kondisikan tidak bisa. Tidak kembali. Nah satu kali waktu kerusuhan yang lalu itulah. Teman baik di Amerika telepon kami. Hani beli tiket. Kamu terbang dengan Ibu Agnes ke sini. Nggak usah khawatir macam-macam. Saya siapin semua. Kita bangun gereja, engkau jadi pendeta di sini. Beli aja tiketnya. Udah mau berangkat tuh. Udah mau beli tiket tuh. Tapi kemudian saya kan jadi orang yang selalu tanya Tuhan. Jadi saya tanya Tuhan. Untuk tanya Tuhan, kalau saya tanya sendiri nanti jawabannya pasti iya, repot. Oh memang niatnya mau ke sana kan. Jadi saya suruh dan minta mama saya yang doa. Mama tolong doain saya. Lalu mama bilang, doain apa? Gak boleh tahu, pokoknya doa aja. Minta suara Tuhan. Mama saya puasa 3 hari. Setelah 3 hari dia bilang, saya dapat suara Tuhan buat kamu. Saya tanya, apa mas suara Tuhannya? Mama saya gak tahu apa-apa. Karena saya tidak mau bilang. Nobody knows mengenai apa yang ada di hati saya. Mama saya bilang begini, Tuhan bilang pelayanan Hani dan Agnes adalah di Indonesia. Hanya satu kalimat itu. Apa mah? Pelayanan Hani dan Agnes adalah di Indonesia. Udah itu. Kaget saya. Makanya sampai sekarang saya gak pernah pindah kan. Tetap di Indonesia. Dan akhirnya kemudian kita pelayanan dan buka gereja di Surabaya dan lain sebagainya. Dan inilah. Kenapa? Karena inilah yang maunya Tuhan. Kalau maunya saya, jujur, ya enak sana. Cuma ya memang di sana nggak ada rujak, gado-gado, lontong balap itu nggak ada semua, soto nggak ada semua. Dan saya buyarkan semua cita-cita saya untuk hidup dan tinggal di luar negeri. Saya mantep hidup saya adalah di Indonesia. Karena saya tahu masa depan saya di dalam tangan Tuhan. Kalau saya ke Amerika hanya buat jalan-jalan. 2 minggu pulang, selesai. Saya mau ke Eropa pergi aja, 2 minggu pulang. Begitu. Mari dalam hidup ini kita belajar bahwa Allah itulah pemegang masa depan kita semua. Masa depan saudara itu yang pegang Tuhan. Jangan sampai masa depan saudara itu saudara percayakan pada yang lain-lain. Gak usah ke paranormal, gak usah ke dukun. Saya kasih tahu, nggak ada yang bagus omongannya, percaya saya, nggak ada. Karena di belakang mereka juga yang nggak bagus. Tapi kalau engkau ikut bersama Tuhan, pasti dapat masa depan yang bagus. Tundukkan diri pada segala ketentuan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan mau saudara jadi apa, jalani itu. Dan percaya bahwa hanya Dia yang bisa beri kita bahagia. Amin Bapak Ibu. Sekarang saya bisa lihat ke belakang dan saya bilang, I'm happy. Sebagai seorang pendeta, I'm happy. Memang ada banyak pendeta yang juga not happy, bisa. Tapi saya mengucap syukur saya adalah pendeta yang happy. Habis gerejanya udah happy family center. Gimana jadi pendeta happy family center and you're not happy as a pastor? It is impossible, right? Jadi puji Tuhan lah saya mengucap syukur. Saya jalani 13 tahun jadi pemimpin dan jadi pendeta itu. I'm sorry Bapak Ibu, but I'm happy. Mengucap syukur atas semua yang Allah berikan kepada kita. Puji Tuhan. Kenapa? Karena saya berani membuang cita-cita saya hidup di Amerika dan hidup di Indonesia. Serius saya itu dulu mau ke Amerika. Bahkan sebelum pulang pun sudah sangat serius. Saya pacaran sama bule 2 kali loh Bapak Ibu. Iya, boleh tuh. Bulele.
Tapi Tuhan kondisikan, no, kamu bukan kawin sama, boleh. Engkau kawin sama orang Indonesia. Pulang sini. Dan saya ikut semua. Menikah dengan Ibu Agnes, itu bukan langsung lihat, ya ini tulang dari tulangku, daging dari daging. Oh, bukan Bapak Ibu, doa dulu itu. Cari jodoh itu juga doa. Ibu Agnes juga doa. Iya. Hari lamaran itu, pada hari saya melamar dia itu masih berdoa. Tuhan, kalau memang Hani bukan untuk aku, batalkan dia untuk tidak datang ke Bandung. Kan saya di Surabaya, dia di Bandung. Pada hari saya lamaran masih bisa doa kayak gitu. Batalkan dia. Malamnya kemudian saya telepon dia. Halo sayang. Nomor 1 yang dia tanya, kamu di mana? Bandung. Udah sampai saudara. Pagi-pagi udah sampai saya. Mari kita belajar percayakan diri kita pada Allah. Kalau burung saja dikasih makan, masa saudara nggak dikasih makan? Kalau burung aja itu punya masa depan, masa saudara sama saya nggak punya masa depan? Percayalah, God is good. Allah itu baik. Yang penting kita jalan di dalam jalannya. 4 hal ini yang kita harus pegang dalam hidup supaya kita boleh alami satu breakthrough, terobosan di dalam hal-hal yang kadang-kadang sifatnya mustahil bagi kita. Invest dalam hal-hal yang rohani Bapak Ibu, invest. Bantu dalam pelayanan, terlibat dalam pelayanan, mendoakan pelayanan. Oh, gitu Bapak Ibu, terus. Kedua, berani menghadapi impossibility, dare to face impossibility. Berani menghadapi hal-hal yang tidak mungkin. Nomor 3, love God, not the blessing. Mencintai Tuhan, bukan cinta berkat-berkatnya. Number 4, trust Him for the future. Percaya Dia untuk masa depan saudara. Jangan percaya yang lain, percaya Dia. Ya, kalau ada orang bilang, Netalia, lihat kamu ini bohoki. Gak ada berkatnya hidup. Jangan percaya. Loh, kamu lihat dari apa? Aku tak lihat dari hidungmu. Kayak kamu gak ada hokinya hidup ini. Saya tak lihat itu tanganmu. Wah, tangan ini tangan kau berkati. Saudara, tolak semua dalam nama Yesus. Karena di dalam Yesus engkau punya berkat. Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya.